Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama UJ Next Channel. Peristiwa-peristiwa di alam kubur. Allah Azza wa Jalla berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Allah Azza wa Jalla memberikan pemberitaan umum kepada seluruh makhluk, bahwa setiap jiwa akan merasakan kematian. Hanya Allah yang maha hidup, tidak akan mati. Adapun jin, manusia, malaikat, semua akan mati. Kematian merupakan hakikat yang menakutkan. Dia akan mendatangi seluruh orang yang hidup dan tidak ada yang kuasa menolak maupun menahannya. Maut merupakan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Ini adalah hakikat yang sudah diketahui. Maka sepantasnya kita bersiap diri menghadapinya dengan iman sejati dan amal solih yang murni. Di dalam tulisan ini insya Allah akan kami sampaikan beberapa peristiwa yang terjadi di alam kubur sehingga menjadikan kita lebih waspada dalam menjalani kehidupan dunia ini agar selamat di alam kubur. Alam kubur menakutkan. Hani radhiyallahu anhu, bekas budak Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, berkata, kebiasaan Utsman radhiyallahu anhu jika berhenti di sebuah kuburan, beliau menangis sampai membasahi janggutnya. Lalu beliau radhiyallahu anhu ditanya, disebutkan tentang surga dan neraka tetapi engkau tidak menangis. Namun engkau menangis dengan sebab ini, melihat kubur, mengapa demikian? Beliau, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya kubur adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Bila seseorang selamat dari keburukannya, maka setelahnya lebih mudah darinya. Bila seseorang tidak selamat dari keburukannya, maka setelahnya lebih berat darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, aku tidak melihat suatu pemandangan pun yang lebih menakutkan daripada kubur. Hari At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Karena fase setelah kubur lebih mudah bagi yang selamat, maka ketika melihat surga yang disiapkan Allah Azza wa Jalla dalam kuburnya, seorang mukmin mengatakan, ya Rob, segerakanlah kiamat agar aku kembali ke keluarga dan hartaku. Sebaliknya, orang-orang kafir, ketika melihat azab pedih yang disiapkan Allah Azza wa Jalla baginya, ia berseru, ya Rob, jangan kau datangkan kiamat. Karena yang akan datang setelahnya lebih pedih siksanya dan lebih menakutkan. Gelapnya alam kubur. Hal ini ditunjukkan oleh hadits sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seorang wanita hitam atau seorang pemuda biasa menyapu Masjid Nabawi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapatinya sehingga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakannya. Para sahabat menjawab, dia telah meninggal. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku? Abu Hurairah berkata, seolah-olah mereka meremehkan urusannya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tunjukkan kuburnya kepadaku. Lalu mereka menunjukkannya. Beliau pun kemudian menyalati wanita itu, lalu bersabda, sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi kegelapan bagi para penghuninya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinarinya bagi mereka dengan salatku terhadap mereka. Himpitan alam kubur. Setelah mayit diletakkan di dalam kubur, maka kubur akan menghimpit dan menjepit dirinya. Tidak seorang pun yang dapat selamat dari himpitannya. Beberapa hadits menerangkan bahwa kubur menghimpit Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, padahal kematiannya membuat arsy bergerak, pintu-pintu langit terbuka, serta malaikat sebanyak 70.000 menyaksikannya.
Dalam Sunan An-Nasai diriwayatkan dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inilah yang membuat arsy bergerak, pintu-pintu langit dibuka, dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Sungguh ia dihimpit dan dijepit oleh kubur, akan tetapi kemudian dibebaskan." Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dalam Musnad Ahmad diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya kubur memiliki himpitan yang bila seseorang selamat darinya, maka tentu Sa'ad bin Mu'adz telah selamat. Himpitan kubur ini akan menimpa semua orang, termasuk anak kecil." Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya ada seseorang selamat dari himpitan kubur, maka bocah ini pasti selamat." Mu'jam At-Tabrani dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu dengan sanad sahih, dan riwayat ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami. Fitnah ujian kubur. Jika seorang hamba telah diletakkan di dalam kubur, dua malaikat akan mendatanginya dan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Inilah yang dimaksud dengan fitnah ujian kubur. Dalam hadits sahih riwayat Imam Ahmad rahimahullah dari sahabat Al-Baru bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kemudian dua malaikat mendatanginya dan mendudukkannya, lalu keduanya bertanya, 'Siapakah Rabbmu?' Dia, si mayit, menjawab, 'Robku adalah Allah.' Kedua malaikat itu bertanya, 'Apa agamamu?' Dia menjawab, 'Agamaku adalah Al-Islam.' Kedua malaikat itu bertanya, 'Siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kamu ini?' Dia menjawab, 'Beliau utusan Allah.' Kedua malaikat itu bertanya, 'Apakah ilmumu?' Dia menjawab, 'Aku membaca kitab Allah, aku mengimaninya dan membenarkannya.' Lalu seorang penyeru dari langit berseru, 'Hambaku telah berkata benar, berilah dia hamparan dari surga, dan berilah dia pakaian dari surga, bukakanlah sebuah pintu untuknya ke surga. Maka datanglah kepadanya bau dan wangi surga, dan diluaskan baginya di dalam kuburnya sejauh mata memandang. Dan datanglah seorang laki-laki berwajah tampan kepadanya, berpakaian bagus, beraroma wangi, lalu mengatakan, 'Bergembiralah dengan apa yang menyenangkanmu, inilah harimu yang engkau telah dijanjikan kebaikan.' Maka ruh orang mukmin itu bertanya kepadanya, 'Siapakah engkau?' Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan. Dia menjawab, 'Aku adalah amalmu yang solih.' Maka ruh itu berkata, 'Robku, tegakkanlah hari kiamat, sehingga aku akan kembali kepada istriku dan hartaku.' Pertanyaan ini juga dilontarkan kepada orang kafir, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian ruhnya dikembalikan di dalam jasadnya, dan dua malaikat mendatanginya dan mendudukkannya. Kedua malaikat itu bertanya, 'Siapakah Rabbmu?' Dia menjawab, 'Aku tidak tahu.' Kedua malaikat itu bertanya, 'Apakah agamamu?' Dia menjawab, 'Aku tidak tahu.' Kedua malaikat itu bertanya, 'Siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kamu ini?' Dia menjawab, 'Aku tidak tahu.' Lalu penyeru dari langit berseru, 'Hambaku telah berkata dusta, berilah dia hamparan dari neraka, dan bukakanlah sebuah pintu untuknya ke neraka.' Maka panas neraka dan asapnya datang mendatanginya, dan kuburnya disempitkan, sehingga tulang-tulang rusuknya berhimpitan. Dan datanglah seorang laki-laki berwajah buruk kepadanya, berpakaian buruk, beraroma busuk, lalu mengatakan, 'Terimalah kabar yang menyusahkanmu. Inilah harimu yang telah dijanjikan keburukan kepadamu.' Maka ruh orang kafir itu bertanya kepadanya, 'Siapakah engkau?'
wajahmu adalah wajah yang membawa keburukan. Dia menjawab, aku adalah amalmu yang buruk. Maka ruh itu berkata, Robku, janganlah engkau tegakkan hari kiamat. Dari hadits yang telah dikemukakan di atas menunjukkan bahwa pertanyaan dalam kubur berlaku untuk umum, baik orang mukmin maupun kafir. Wassalam, terima kasih telah menonton video kami.